yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kisah pilu soal aksi keji yang menimpa almarhumah Vina Cirebon kini telah memasuki babak yang baru. Ya, pada tanggal 21 Mei 2024 kemarin, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sesosok pemuda yang diduga merupakan Peggy Peron, salah satu dari 3 DPO dalam pelarian, sekaligus dalang dibalik tewasnya Vina. Namun, aksi penangkapan itu justru memancing perdebatan sengit di masyarakat. Pasalnya, sebagian warganet masih bertanya-tanya apakah sosok pemuda itu merupakan Peggy Peron yang sebenarnya atau justru sosok yang berbeda tetapi memiliki kemiripan nama. Perdebatan itu pun semakin dibuat parah mengingat warganet mulai membanding-bandingkan foto pemuda tersebut dengan potret asli Peggy Peron yang telah terlebih dulu beredar membanjiri dunia maya. Hal inilah yang juga turut memantik reaksi dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, dalam sebuah video yang ia unggah, Hotman memberi desakan kepada Kapolda Jawa Barat untuk segera merilis 1 DPO yang telah tertangkap, guna mengakhiri spekulasi liar di tengah viralnya kasus ini. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar, kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Kalau memang benar itu sosok DPO yang dicari dan dia adalah memang pelaku pembunuhan otak dari pembunuhan itu, kita sangat mengapresiasi tindakan dari kepolisian untuk menangkap gitu loh. Semoga benar, dan kita menunggu rilis dari pihak kepolisian untuk preskon supaya lebih jelas lagi dan masyarakat lebih mengetahui validasi dari informasi tersebut. Yang bersangkutan saat ini sedang kami amankan, kami akan lakukan pendalaman, akan lakukan pemeriksaan. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan tentu yang bersangkutan akan didampingi oleh penasihat hukum, oleh pengacara yang bersangkutan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat
dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar, kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Janggal atau tidaknya kan itu nanti waktu yang akan membuktikan ya. Jadi ketika ada rilisan resmi dari kepolisian itu akan terang benderang, dan kita juga sebagai masyarakat, mungkin para advokat yang mengerti hukum, praktisi hukum, semua bisa mengecek, memantau dan mengkawal kasus ini. Jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengintervensi yang katanya isunya anak DPO itu kan merupakan anak oknum anggota, padahal katanya menurut fakta yang beredar itu adalah dia kuli bangunan dan anak dari seorang ART. Nah, berita simpang siur itu lebih baik diperjelas lagi dengan adanya rilisan dari pihak polisian. Jadi kita menunggu dengan dengan seksama, kita sabar dan kita nantikan semoga ada kejelasan, karena efek dari film Vina tersebut kan ini akan jadi barometer terhadap kinerja dari para kepolisian, cepat tangkap dan cepat tanggap terhadap dorongan masyarakat yang ingin 3 tersangka itu segera ditangkap, termasuk 2 lagi yang belum tertangkap. Viralnya kasus Vina sendiri tidak terlepas dari andil beberapa podcaster ternama negeri ini. Bagaimana tidak, usai kisah pilu Vina diangkat menjadi sebuah film, satu persatu podcaster seperti Ashanti hingga Denny Sumargo mulai membahas kembali kasus ini. Aksi-aksi itu seakan membakar kembali rasa penasaran warganet tentang kasus kematian Vina yang penuh dengan teka-teki dan kejanggalan. Lantas, seperti apa reaksi masyarakat terhadap kasus Vina? Serta apa pula yang mendorong Ashanti untuk ikut membahas kasus Vina di podcastnya? Aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast-podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang seneng untuk bisa podcast kalau memang bisa bisa akhirnya dengan podcast kita nih, semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka. Aku kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi-sisi yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu. Itu aja sih, nggak makanya jadinya tuh nyesel kenapa nggak dulu kuliah hukum ya gitu. Seneng gitu aku kalau bisa, karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast gitu, tapi kalau misalnya aku punya kayak misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan, kayaknya seneng ya. Yang pasti pesan kepada beberapa aparat dan kepolisian mungkin lebih detail lah, apalagi ini kan peristiwa kenapa harus viral dulu sih baru ketangkep dan baru ketahuan nih, jangan kayak gitu. Kalau bisa di nextnya lagi kalau ada kasus itu tolong cepat ditanganin lah, gitu aja sih sebenarnya. Udah 8 tahun kemana aja gitu kan. Jadi setelah diungkap nih di Vela mulai ke blow up lagi nih. Tapi kita tahu bahwa Bapak Polisi kinerjanya bagus banget. Nah, kita berharap lagi semoga Bapak Polisi bisa lebih keren lagi untuk mengungkapkan kasus ini secara tuntas gitu. Secara tuntas karena ini menyangkut nyawa anak manusia gitu, yang terenggut nyawanya gitu loh. Jadi kalau aku sebagai emak-emak ngelihatnya, bagaimana nauzubillah menjalik, bagaimana kita punya anak yang anak yang kita harapkan menjadi penerus kita, menjadi yang mendoakan kita nanti di hari tua kita, yang ngurus kita di hari tua kita, tiba-tiba sudah tiada, sudah meninggal, dan nggak jelas juga siapa yang ngebunuh, nggak jelas juga, katanya ditabrak kan, nggak taunya tiba-tiba nauzubillah menjalik malah coba. Ya pastilah gitu kan, apapun yang terjadi, aku tuh yakin ya, kan ada yang bilang kok setelah 8 tahun, di dalam 8 tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya, dan doanya mungkin diijabah sama Allah. Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan dibuka,
ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin segimananya, kalau memang sudah terbongkar ya memang udah waktu. Di tengah perdebatan panas itu, identitas salah satu DPO yang telah ditangkap pun terungkap. Di mana ia hanyalah merupakan seorang kuli bangunan yang berdomisili di Jawa Barat. Dan dalam proses pengembangannya, pihak kepolisian juga telah melakukan interogasi terhadap keluarganya serta menggeledah kediaman pemuda itu yang berada di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Dan dalam kesempatan yang sama pula, polisi akhirnya mengamankan 3 barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Namun, sejumlah kesaksian atas penangkapan ini justru melahirkan sebuah pertanyaan besar, yakni mengapa pihak kepolisian membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap DPO yang diketahui hanyalah seorang kuli bangunan dan bukan dari keluarga orang kuat di Cirebon seperti apa yang dikabarkan sebelumnya. Lantas mungkinkah pihak keluarga kini akan dapat dilibatkan dalam kasus ini atas tudingan membantu DPO dalam bersembunyi? Jadi rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, Ditkrim Polda Jawa Barat, bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota, itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Selama 8 tahun DPO kasus Vina, pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan, merahasiakan rahasia keberadaan anaknya. Maka mohon agar Bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari DPO yang sudah ketangkap kasus Vina dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terlepas dari hal itu, kejanggalan lain kini muncul di masyarakat yang mulai menyoroti sosok ayah dari almarhum Eki, salah satu korban aksi keji itu. Pasalnya, kini terungkap kabar kalau ayah Eki diduga terlibat dalam proses penangkapan 8 orang tersangka pada tahun 2016 lalu. Tentunya, langkah itu patut dipertanyakan bila terbukti kebenarannya. Mengingat jabatan ayah Eki yang kala itu bertugas sebagai Kepala Unit Narkoba Polresta Cirebon. Bahkan dikabarkan pula bahwa ayah Eki tidak dilengkapi surat penangkapan saat mengamankan para tersangka. Terungkapnya dugaan itu sontak dikait-kaitkan kembali dengan kesaksian Saka yang baru-baru ini menyatakan kalau dirinya merupakan korban dari salah tangkap. Terlebih lagi, dirinya pun mengaku mendapat intimidasi agar mengaku sebagai salah satu tersangka. Sama dipukulin, saya juga dipukulin sama polisi, dipukulin. Terus sampai suruh mengakui apaan, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Hilang berapa hari, tetap aja dipukul kayak gitu. Terus ada Sudirman mengakui bahwa kejadian itu, tapi saya juga nggak tahu mengakui apa. Penyebabnya juga nggak tahu.
Kemarin gue sudah mengangkat kasus ini dan kejanggalan-kejanggalan lainnya itu di story Instagram gue. Dan kemarin juga TV One di dalam program 2 Sisi membahasnya. Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.